Dunia terperangah ketika langit malam di Timur Tengah tiba-tiba membara. Bukan karena meteor, melainkan akibat serangan balasan dahsyat dari Iran. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pembom siluman Amerika menghantam fasilitas nuklirnya, Iran membalas dengan meluncurkan deretan rudal balistik Khorramshahr 4. Target serangan sangat jelas, pusat-pusat militer dan logistik di Israel, serta tembakan peringatan yang diarahkan ke pasukan Angkatan Laut Amerika di Laut Mediterania. Setiap rudal yang berhasil dicegat, ada rudal lain yang lolos dan menghantam sasaran, memperlihatkan keterbatasan pertahanan tercanggih sekalipun. Ini bukan sekadar aksi simbolis, ini adalah operasi terencana untuk menimbulkan kerugian nyata dan mengirimkan pesan tegas bahwa Iran tidak akan mundur. Dunia kini telah melewati batas, perang proksi berubah menjadi konfrontasi langsung, dan aturan lama tak lagi berlaku. Saat fajar menyingsing, kawasan itu dihadapkan pada kenyataan baru yang menakutkan. Eskalasi konflik telah terjadi, dan dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia. Kemarahan Iran dipicu oleh operasi Midnight Hammer, serangan udara besar-besaran AS hanya 2 hari sebelumnya. Lebih dari 125 pesawat, termasuk pembom siluman B-2, menargetkan situs nuklir Iran yang paling diperkuat dengan bom penghancur bunker dan rudal Tomahawk. Pentagon mengklaim kemenangan, membual bahwa tahun-tahun telah dipersingkat dari jadwal nuklir Iran. Teheran bersikeras aset intinya selamat. Terlepas dari kerusakannya, dampak psikologisnya langsung terasa. Teheran melihat serangan itu sebagai tindakan perang, bukan pencegahan. Pemboman itu mengakhiri harapan untuk diplomasi, mempersenjatai garis keras Iran dengan pembenaran untuk respons yang telah bertahun-tahun dipersiapkan. Palu Amerika telah jatuh, dan naga itu telah terbangun. Pembalasan Iran adalah pertunjukan lompatan teknologinya. Khorramshahr 4 atau penghancur kastil, rudal berbahan bakar padat yang siap diluncurkan dalam hitungan menit. Dengan jangkauan 2000 km dan akurasi yang tepat, rudal ini dapat menyerang di mana saja di Israel atau pangkalan AS di seluruh wilayah. Ini bukan lagi senjata teror, melainkan alat presisi yang ditujukan untuk aset militer dan infrastruktur. Rudal menargetkan bandara dan pangkalan Israel, sementara yang lain jatuh di dekat kelompok Angkatan Laut AS, sebuah peringatan langsung. Pesan Iran jelas, era kesabaran strategis telah berakhir. Peluncuran penghancur kastil menandai pergeseran Iran dari pertahanan ke serangan, bertujuan untuk membangun kembali pencegahan dengan menyebarkan biaya konflik. Fondasi keamanan regional runtuh. Di Tel Aviv, sirene serangan udara menghancurkan kehidupan sehari-hari saat rudal pencegat menerangi langit. Sistem Iron Dome dan Arrow TIA Israel mencegat banyak ancaman, tetapi volume yang terlalu besar membanjiri pertahanan. Beberapa rudal menghantam distrik perumahan dan komersial, menyebabkan kehancuran dan kepanikan. Puluhan orang terluka, dan dampak psikologisnya sangat besar. Keamanan hancur, digantikan oleh ketakutan dan ketidakpastian. Sekolah tutup, bisnis tutup, dan keluarga berkerumun di tempat penampungan saat konflik tiba di depan pintu mereka. Serangan itu menunjukkan batas bahkan pertahanan paling canggih sekalipun, dan membuat warga sipil bergulat dengan kerentanan yang baru ditemukan. Perang tidak lagi jauh, itu bersifat pribadi. Pertukaran rudal mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, memicu pertemuan darurat di PBB dan NATO. Harga minyak melonjak, pasar panik, dan pemerintah mengeluarkan peringatan perjalanan mendesak saat ancaman perang yang lebih luas membayangi. Selat Hormuz, vital untuk minyak global, menjadi titik nyala. Penutupan dapat memicu resesi global. Respons diplomatik terpecah belah di sepanjang garis lama Barat mengutuk Iran, sementara Tiongkok dan Rusia menyalahkan AS atas eskalasi. Evakuasi dimulai di seluruh wilayah, dan aliansi bergeser saat para pemimpin berebut untuk mencegah bencana. Institusi dunia tampak tidak berdaya, seruan mereka untuk deeskalasi tenggelam oleh genderang perang. Krisis telah mendunia, dengan setiap negara bersiap menghadapi dampaknya. Nama rudal Khorramshahr syarat dengan sejarah Iran, simbol pengorbanan dan perlawanan. Selama beberapa dekade, doktrin Iran bersifat defensif, rudalnya adalah perisai terhadap invasi. Namun, peluncuran dan penggunaan Khorramshahr 4 menandakan pergeseran. Iran kini bersedia menyerang lebih dulu, memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya.
rudal itu menjadi perisai dan pedang, mewujudkan kepercayaan diri baru Iran, dan kesediaannya untuk menantang tatanan yang ada. Pergeseran dari pertahanan ke serangan ini adalah salah satu perkembangan paling berbahaya dari krisis ini. Iran tidak lagi hanya mempertahankan kastilnya, mereka menghancurkan gerbang musuh-musuhnya. Setelah serangan, diplomasi runtuh, ultimatum menggantikan negosiasi, dan kepercayaan menguap. Iran menangguhkan semua pembicaraan, yakin AS mencari perubahan rezim, bukan perdamaian. Di Washington, seruan untuk eskalasi dan pengekangan menunjukkan perpecahan yang mendalam. PBB dan institusi lain lumpuh, tidak dapat menengahi karena logika militer mengambil alih. Dengan jalur komunikasi terputus, setiap langkah berisiko salah perhitungan yang dahsyat. Dunia menyaksikan, menahan napas saat siklus pembalasan mengancam akan lepas kendali. Per 23 Juni 2025, dunia berada di ujung tanduk. AS menghadapi pilihan yang menentukan, meningkatkan dan mengambil risiko perang habis-habisan, atau mencari deeskalasi dan mengambil risiko terlihat lemah. Konflik telah menjadi papan catur multifront, dengan Israel dan Iran saling menyerang, dan kekuatan global memihak. Penutupan Selat Hormuz dapat menginternasionalisasi konflik, memaksa negara-negara untuk campur tangan. Setiap tindakan mendorong dunia lebih dekat ke titik tidak bisa kembali. Pertanyaan sebenarnya, apakah umat manusia memiliki kebijaksanaan untuk mundur dari jurang maut? Beberapa hari ke depan akan memutuskan apakah ini adalah awal dari perang dahsyat atau perdamaian yang rapuh.